Nah, kok tadi sudah ada bapak-bapak nih, sekarang nona-nona nih. Silakan Pak Ustadz, ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan Sherly adalah, dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif, yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ya. Saya melanjutkan Sherly tadi sama Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Salat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya batal salat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next block. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Solatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat, Rakit dan Atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat, pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama, sholat. Dia tidak husuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan.
Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melempar 3 jumroh. Satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat. Setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakin kan? Oke. Boleh nyanyi, boleh? Boleh nyanyi? Betapa hati ku gembira dan pertemuan ini, hanya doa yang ku persembahkan teruntuk guruku tercinta. Pengabdianmu begitu besar dalam mendidik kami, pengorbananmu begitu ikhlas dalam mendidik kami. Lebih banyak mana pegang HP sama pegang Al-Quran? Lebih lama mana baca Quran sama baca HP? Nanti kalau udah mati pengen dibacain HP apa dibacain Al-Quran? Al-Quran. Mau nyanyi? Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tararara. Jelas? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Insya. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah pada ibumu. Insya. Insya. Mudah-mudahan semua yang hadir adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Ada orang berkerudung tapi tidak sholat. Betul. Saya seorang guru. Ketika saya mengajar di kelas, anaknya berkerudung. Hampir semuanya 100% berkerudung. Saya tanya sholat subuhnya, angkat tangan yang sholat subuh, cuma 10 orang. Cuma 10 orang. Yang laki-laki saya tanya lagi, siapa yang sholat subuh? Cuma 5 orang. Tapi di sini mah alhamdulillah. Alhamdulillah.
Coba angkat tangan yang sholat subuh tadi. Angkat tangan yang tadi sholat subuh. Alhamdulillah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena miftahul jannah as-sholat. Kunci masuk surga adalah kunci masuk surga adalah Kalau kita punya pintu, rumahnya rumah kita, lalu itu kuncinya kita tidak punya, maka kita tidak bisa membuka pintu. Jadi kuncinya surga adalah Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhsabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Bahwa amal manusia yang pertama kali dihisab nanti adalah salat. Fa in salat saru amalihi wa in fasadat fasada amalihi. Apabila salatnya baik, maka amal-amal yang lain bakal diterima. Betul. Apabila salatnya tidak baik, dia tidak mengerjakan salat, maka salat yang amal ibadah yang lain tidak diterima. Kuncinya adalah orang puasa nggak sholat maka puasanya tidak diterima. Orang sedekah tidak sholat maka sedekahnya tidak diterima. Orang berdoa tapi tidak sholat maka doanya tidak dikabul, diijabah Allah Subhanahu. Kuncinya adalah Saya mau tanya nih, kampung apa ini? Kampung apa ini? Hah? Kampung Belendung. Kampung Belendung. Pernah nggak listriknya dadakan mati malam dari PLN? Pernah? Gelap nggak? Sebentar apa selama-lamanya? Sebentar. Ketika lampunya mati mendadak dari PLN, matinya cuma sebentar, gelapnya cuma sementara. Saat itu kita dengar ada desi suara ular masuk ke dalam rumah kita. Kita cari pintu untuk keluar, betul. Kita cari jendela untuk melompat, betul. Kita teriak tolong, 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 ada ular di dalam rumah saya, betul. Ini ketika kita masih hidup, rumah kita ada di atas tanah. Nanti kalau udah mati, rumah kita adanya di dalam tanah. Artinya masuk ke dalam kubur. Saya tanya, kuburan gelap gak? Sebentar apa selama-lamanya? Ketika gelapnya selama-lamanya, ular itu masuk ke dalam kuburan kita, panik gak? Takut nggak? Serem nggak? Ada nggak pintu untuk keluar? Ada nggak jendela untuk melompat? Nggak ada. Bisa nggak teriak-teriak, tolong ada ular di dalam kuburan saya? Saat itu yang menolong kita adalah sholat yang kita kerjakan, betul. Adalah puasa Ramadan yang kita kerjakan, betul. Adalah Al-Quran yang kita baca. Itulah nanti yang akan menolong di dalam kuburan kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, yakni karena kita selalu dalam keadaan mengerjakan sholat 5 waktu. Amin Allahumma. Saya mau tanya nih, di sini sekolah masuk jam berapa? Jam berapa? Jam 6:30. Istirahat jam berapa? Alhamdulillah hari ini kami memperingati Maulid Nabi SAW bersama dengan Pak Kiai di Excellent 1 School Kota Tangerang. Dan Masya Allah, Tabarakallah, sebentar lagi ada penerimaan siswa baru. Ini udah masuk wait English. Jadi subhanallah, Excellent School ini, Excellent 1 School, sekolah umum rasa sekolah agama. Jadi saya beberapa kali ngisi di acara maulid di sekolah. Di sini alhamdulillah tadi ada anak yang
menyetorkan hafalan, ada anak yang dites hafalan Qurannya. Ya walaupun mungkin itu ekstrakurikulernya dia di luar gitu ya. Namun ternyata di sini berkumpul juga anak-anak yang insya Allah diarahkan juga agama. Jadi jangan lupa buat teman-teman, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang ada di sekitar Kota Tangerang, daftar di Excellent 1 School Kota Tangerang. Alhamdulillah.